Selamat siang Bu Vero, apa kabar? Selamat siang Bu Novi, kabar saya baik Bu. Wah, luar biasa, puji Tuhan ya Bu Vero. Nah, Bu Vero hari ini akan melaksanakan coaching ya. Bu Vero sebagai coach dan nanti Pak Barkah sebagai coachee. Nah, sebelum coaching dimulai, saya akan menyampaikan beberapa hal kepada Bu Vero. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Antara lain, apakah coaching sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bu Vero memberikan pertanyaan berbobot nanti pada coachee Pak Barkah, dan kemudian bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang saya akan tanyakan pada Bu Vero adalah, kompetensi apa yang ingin Bu Vero kembangkan pada coaching saat ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan yang disampaikan oleh coachee. Oke. Nah, kompetensi mana Bu Vero yang secara spesifik ingin diobservasi? Mungkin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu Novi. Oh ya, baik. Kalau indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Vero dalam proses coaching hari ini? Indikatornya coachee dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam menghadapi masalahnya. Oke, baik. Bu Vero, demikian dulu untuk praobservasi kali ini. Silakan Bu Vero melakukan coaching bersama Pak Barkah sebagai coaching. Kami persilakan Bu Vero. Baik Bu Novi, terima kasih. Selamat siang Bu Vero. Selamat siang Pak Barkah. Monggo Pak, silakan masuk. Silakan duduk. Pak Barkah, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya Bu, kabar saya ini kurang begitu baik Bu. Loh, kenapa Pak kok kurang baik? Mungkin Pak Barkah bisa bercerita pada saya. Iya Ibu, saya mau bercerita tentang yang saya rasakan ini loh Bu. Oh, baik Pak, coba cerita sama saya. Mungkin saya bisa membantu Pak Barkah. Ini ya Bu ya. Anak didik saya itu merasa kesulitan dalam mengingat dan menghafalkan rumus Pitagorasnya itu angkanya berapa-berapa, enggak hafal-hafal terus. Oh, begitu ya Pak. Lalu tujuan Pak Barkah bertemu saya apa nje? Ya, saya ke sini itu mencari solusi. Kira-kira bagaimana cara supaya anak didik saya itu bisa lebih mudah mengingat dan menghafalkan rumus triple Pitagoras ini. Baik Pak, mari kita bahas bersama permasalahan yang Bapak hadapi. Pak Barkah, terkait masalah tadi, kalau menurut Pak Barkah, indikasi seperti apa anak didik di sekolah Pak Barkah dikatakan berhasil memahami tentang rumus triple Pitagoras? Nah, kalau saya sih indikasi keberhasilan pembelajaran ya mungkin anak itu harus antusias gitu loh. Bisa dengan mudah mengingat, terus mudah juga menghafalkan tentang rumus triple Pitagoras ini. Oh, begitu ya Pak. Nah, kalau misal diukur dengan level angka 1 sampai 10, kira-kira anak didik Bapak di level angka berapa ya Pak? Nah, anak-anak ini masih di posisi angka 6 Ibu. Oh, begitu ya Pak. Lalu indikasi keberhasilan anak didik Bapak, kalau menurut Pak Barkah, sebaiknya ada di level angka berapa Pak? Harapan saya sih di angka 8 Bu. Wah, bagus sekali ya Pak ya di angka 8. Dari segi kendala atau hambatan yang terjadi ya Pak, sehingga menyebabkan anak didik ada di level angka 6. Nah, sekarang coba Bapak pikirkan kembali, kira-kira strategi apa yang perlu Bapak terapkan untuk mencapai indikasi keberhasilan di level angka 8 tadi? Mungkin karena
saya banyak memberikan materi berupa catatan-catatan dan latihan soal, Bu. Dan saya mungkin mencoba untuk menyampaikan materi dengan ya lagu sehingga anak didik tidak merasa bosan dan senang, sehingga dengan mudah menghafalkan rumus-rumus triple Pythagoras ini, Bu. Wah, bagus sekali strateginya Pak Barkah. Nah, untuk pelaksanaannya, membuat strategi itu kira-kira kapan ya Pak? Mungkin ya saya pengennya segera, Bu. Nanti malam mungkin saya akan membuat PPT, terus merancangnya dengan membuat video pembelajaran kartun yang isinya tentang lagu-lagu lah, di dalamnya itu liriknya ada rumus-rumus Pythagoras. Saya terinspirasi dengan anak-anak pramuka, anak-anak DG yang memberi pelatihan membuat yel-yel dan lain sebagainya. Nah, strateginya sudah saya siapkan dan terapkan pada anak di saya. Rencananya seperti itu, Bu. Wah, luar biasa strateginya Pak Barkah. Lalu, apa indikasi keberhasilan dari strategi yang akan Bapak terapkan itu? Ya, saya punya indikasi kalau dia berhasil itu ya anak-anak senang dulu, Bu. Bisa kreatif, inovatif, bisa memahami materi yang saya sampaikan. Dan yang penting satu, Bu, mereka bisa senang dengan pelajaran matematika dulu, Bu. Baik Pak, kira-kira siapa saja yang bisa Pak Barkah ajak untuk mensukseskan strateginya Pak Barkah tersebut? Saya akan bekerja sama dengan anak-anak saya dari seksi perpustakaan yang biasanya membantu mengkondisikan seluruh kegiatan pembelajaran nanti, Bu. Jadi saya akan coba kondisikan meja kursinya supaya bisa tertata dengan rapi. Baik Pak, selanjutnya menurut Pak Barkah, apa inti yang dapat kita ambil dari pertemuan kita hari ini? Kalau intinya saya sekarang merasa plong, senang, karena bertemu dengan Bu Vero ini saya mendapatkan hal baru, di mana saya harus mempunyai pembelajaran yang kreatif, inovatif, semua demi perkembangan anak didik saya, Bu. Baik Pak Barkah, terus semangat ya Pak dalam mendampingi dan membimbing anak-anak Bapak. Tuhan memberkati Pak Barkah. Terima kasih Terima kasih Bu untuk Vero, hari ini. waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Wow, selamat siang Pak Barkah. Selamat siang Miss Novi. Halo, selamat siang Bu Vero. Selamat siang Miss Novi. Wah, oke, bersyukur sekali Bu Vero tadi sudah melakukan coaching. Nah, sebelum penutupan saat ini, saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasi yang pertama. Nah, apa saja yang sudah Bu Vero lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta Miss Novi, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Oke Bu Vero. Menurut saya sebagai observer, coaching tadi sudah berjalan dengan baik loh dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Vero juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Pak Barkah sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, dari coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, Bu Vero, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang baru saja dilakukan? Mungkin dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta
agar bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu Novi? Waduh, baik sekali Bu Vero. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam coaching. Nah, demikian Bu Vero observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu Bu Vero. Tuhan Terima berkati. kasih Miss Novi, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.